Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada siang hari ini seperti biasa di hari Senin pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah tentunya dalam program acara Kita Hidup Sehat. Pemirsa di rumah, pada siang hari ini seperti biasa kami telah menghadirkan seorang dokter yang nantinya akan memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan tema yang kita angkat pada siang hari ini, yakni mengenali tanda dan gejala tumor otak. Yang sama-sama kita ketahui bahwa kalau udah mendengar kata tumor, ini menjadi momok yang sangat menakutkan nih bagi para pasien. Nah, lantas sebenarnya tumor otak ini sendiri penyakit yang seperti apa sih dan apakah bisa disembuhkan? Nah, untuk itu sudah hadir di studio TVRI Jambi, kita sapa terlebih dahulu ada Dr. Daniel Edward Ricardo Malo, spesialis neurologi. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat ya dokter ya? Sehat. Ya. Ini tadi pagi menangani pasien dulu dok? Iya, Baru betul. meluncur ke sini ya dok? Baru Ya? meluncur ke sini. Gitu. Terima kasih atas waktunya dokter di siang hari ini, berkenan di Hidup Sehat, barangkali bisa berbagi informasi kepada kita semua dan seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada tentunya. Siap. Terkait dengan mengenali tanda dan gejala tumor otak nih ya dokter ya. Iya. Dan pemirsa di rumah seperti biasa nantinya kami membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menanyakan seputar tema kita pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663855 atau di 08117433 Nah, baik dokter, kita ngomongin tentang tumor otak ini. Tadi yang saya sampaikan adalah ketika mendengar istilah tumor ini menjadi momok yang sangat menakutkan ya dokter ya. Iya. Apalagi bagi para pasien nih kalau udah tahu oh sakitnya apa tumor. Nah, ada yang memiliki pemahaman ini tumor ganas atau tumor jinak gitu ya dokter ya. Nah, boleh kita tahu dulu dok, kalau untuk tumor ini sendiri sebenarnya dikategorikan penyakit yang seperti apa sih dokter? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebenarnya kalau ada yang salah sebenarnya dalam pemahaman tentang tumor. Jadi kalau tumor itu selalu dipikirkan, oh ini selalu akan ganas, selalu akan berbahaya segala macam. Kalau udah didiagnosa tumor oleh dokternya, terkesan wah ini pasti nggak selamat segala macam. Jadi dari definisi sendiri, tumor itu kalau bahasa Inggrisnya neoplasma ya. Neo itu berarti baru, plasma itu jaringan. Jadi ada jaringan baru yang muncul pada tubuh kita. Dalam kasus kita ini tumor otak. Jadi misalnya jaringan otak kita dari kecil sudah fix seperti itu, tiba-tiba entah karena suatu hal timbul muncul jaringan yang baru. Dan jaringan itu yang tidak normal. Nah, itulah yang dinamakan tumor. Jadi ada pembesaran dari jaringan yang awalnya normal menjadi tidak normal. Itulah si tumor itu. Di dunia kedokteran sendiri, tumor itu secara garis besar ya, itu ada yang jinak, ada yang ganas. Dalam otak pun sama, ada yang jinak, ada yang ganas gitu loh. Kemudian, tumor otak sendiri, sumbernya dari mana? Jadi kalau dalam teori kedokteran, tumor otak itu ada dua. Memang berasal dari dalam otak, memang jaringan otak yang dulunya normal menjadi tidak normal. Atau yang kedua, tumor itu berasal dari tempat lain yang menyebar ke otak. Nah itulah dia. Kalau gambaran biasanya mungkin kayak suatu kanker, misalnya ada pasien ada kanker paru, lari dia ke otak. Ada kanker usus, Berarti dia lari ke otak. Komplikasi suatu penyakit lain gitu ya dokter ya? Perkembangan dari suatu penyakit. Gitu. Oh jadi itu ya dokter ya, jadi memang ada jaringan baru yang tidak normal. Betul. Yang timbul di otak itu dikatakan sebagai Tumor tumor otak. ini tadi ya dokter ya. Nah, lantas kalau dikatakan dia sebagai ini kan tadi ada tumor jinak dan tumor ganas ya kalau di istilah kedokteran ya dok. Mungkin kita boleh tahu nih dokter, tumor jinak itu yang dikatakan yang seperti apa nih dokter? Apakah memang akan baik-baik saja jika tidak ada tindakan misalnya, atau memang kan biasanya ini kalau udah ganas nih baru ditindak tuh seperti apa dok? Tergantung. Jadi ada kalau klasifikasi tumor itu sendiri itu macam-macam. Tapi kita bisa mengetahui itu tumor jinak atau ganas itu cuma satu, yaitu dari patologi anatomi. Jadi misalnya ada kita curiga satu tumor di masa otak seseorang, bisa kalau kami di rumah sakit itu rawat bersama kita dan berdasar lakukan operasi misalnya. Jadi dari sedikit sampel dari jaringan massa yang kita curigai ganas itu, itulah nanti yang akan dilihat di dalam mikroskop. Dari situlah bisa muncul klasifikasi, karena setiap tumor otak sendiri
Karena jenisnya banyak, klasifikasinya pun macam-macam. Dari situlah kita bisa tahu, oh ini jinak, ini ganas. Jadi sebelum kita melakukan tindakan itu, hanya bisa kita duga suatu tumor gitu loh. Oke, berarti ada standarisasinya dikatakan ini jinak dan ganas ya dokter? Ada, ya? ada. Oke. Tapi nanti kita ngebahas tentang itu ya dokter ya. Betul. Dokter kalau boleh tahu nih biasanya banyaknya disebabkan karena apa sih dokter orang menderita tumor ini? Nah, pertanyaan menarik nih. Jadi tumor itu ada dua memang penyebabnya ya. Satu faktor internal, ada faktor eksternal. Internal itu genetika memang. Jadi genetika misalnya kita ada turunan memang, mohon maaf kalau ada turunan cancer atau tumor, itu kita memiliki potensi untuk ke arah sana juga gitu loh. Sebagai contoh misalnya kita ada keturunan siamame, mungkin kita ada beberapa persen kita akan diturunkan ke gen kita, walaupun mungkin bukan kita ya, mungkin anak-anak kita atau apa. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, misalnya bahan-bahan karsinogenik. Jadi bahan-bahan karsinogenik ini bahan-bahan yang bisa memicu terjadinya suatu kanker. Kalau mungkin yang paling simpel mungkin ini ya, salah satunya rokok, yang masyarakat kita banyak sekali. Yang kedua, kalau mungkin pekerja di Jambi banyak kebun ya, bahan-bahan pestisida, bahan-bahan untuk pupuk itu ya. juga kalau kita terpapar lama pun bisa memicu suatu terjadinya kanker atau tumor ini ya. Oke, Gitu. jadi dari internal dan eksternalnya itu ya dokter ya. Betul. Termasuk kalau misalnya dari habit kebiasaan kita dokter, kayak yang masyarakat sehari-hari ya dengan lifestyle kita, apakah itu juga menjadi penyebab ya faktor makanan lah dengan makanan-makanan yang sekarang itu apakah itu turut menjadi penyebabnya dok? Bisa sekali ya. Intinya semua zat atau bahan yang bisa meningkatkan kemungkinan tumor itu yang saya bilang tadi karsinogenik ya bisa saja menyebabkan. Misalnya kita perokok ya, kita nggak ngerokok tapi lingkungan kita perokok, tetap saja kita dapat terpapar karsinogenik itu, kemungkinan kita tumor pun juga lumayan tinggi jadinya. Jadi gitu. Jadi habit, apalagi sekarang ya era-era junk food segala macam, makanan tidak sehat itu ya akan memicu juga sebenarnya untuk suatu terjadi kanker gitu loh. Jadi tetap semuanya menentukan juga ya dokter ya, Betul, termasuk betul. asupan yang kita makan Asupan ini yang dokter kita ya. makan, betul. Oke dok, kalau kita melihat nih gejala seseorang yang terkena tumor otak nih, tapi sebelumnya tumor otak dan kanker otak ini sama atau tidak sih dok? Kalau tumor itu hanya menjelaskan suatu pertumbuhan jaringan yang baru. Nah, kalau cancerous itu dia yang nanti akan menyebar, apakah itu jinak atau ganas kembali lagi. Kita hanya bisa menentukannya dari patologi anatomi. Jadi memang di lewat mikroskop kita tentukan gitu loh. Jadi intinya kalau di otak itu, jadi ini menarik nih. Kenapa harus patologi anatomi? Ini saya mau jelaskan sedikit. Jadi kalau misalnya pasien kita curiga tumor otak, biasanya kita lakukan pemeriksaan namanya MRI kepala dengan kontras. Jadi akan dilihat apakah misalnya ada suatu massa dalam situ, ini tumor. Karena kalau dari MRI aja kemungkinannya banyak, bisa satu abses. Abses itu ada nanah di situ. Di dalam Di ini dalam ya? kepala. Kepala itu. Atau bisa tumor. Jadi hampir-hampir mirip gambarannya. Nah, makanya golden standard atau yang memastikan mengurangi bias itu adalah dengan menggunakan pemeriksaan patologi anatomi itu mikroskopik gitu loh. Jadi itu yang kadang-kadang kita bingung. Oh bisa aja ada massa di situ, oh ternyata abses. Penanganannya pun jauh beda. Kalau abses itu infeksi, ya kita akan memberikan antibiotik dan teman-temannya, regimen antibiotik itu. Kalau tumor, ya tentu kita operasi. Kalau memungkinkan radiasi atau kemoterapi. Radiasi. Maksudnya abses di jaringan yang tidak normal ini tadi ya dokter ya? Bisa. Oh itu kok bisa nih dokter? Padahal kan ya biasanya kan abses ada luka gitu ya dokter ya? Oh betul. Itu pertanyaan bagus. Kenapa dia bisa ada nanah justru ya di dalam jaringan kalau, yang tidak normal? Abses itu jadi ada kumpulan nanah sebenarnya. Misalnya dari mana kok otak bisa muncul abses? Satu, dia melalui hematogen, jadi lewat pembuluh darah. Jadi misalnya kita ada atau perkontinuitatum. Jadi misalnya kita ada congek, kalau bahasa Jamiah ada nanah di dalam telinga itu, infeksi telinga. Dia lari, si kuman itu masuk ke dalam otak dan dia berkoloni. Nah, atau hematogen, misalnya pasiennya itu ada infeksi tempat lain di usus atau di mana, si kuman itu akan ikut si pembuluh darah masuk ke dalam otak dan berkoloni. Jadi misalnya satu dia ngumpul lagi berkoloni, berkembang biak jadi banyak, akhirnya kemungkinan terbentuklah si abses itu. Jadi macam-macam sekali.
Jadi daripada kalau seperti itu, untuk mengurangi bias ya tetap mikroskopik. Dilihat memang sampelnya tuh sebenarnya apa itu. Oh, tapi itu memang sering ditemukan juga dokter ya, kalau dokter sendiri Kalau menangani di pasien? Jambi lumayan ya, lumayan banyak kasusnya ya. Kita hampir setiap minggu tuh ada 1 atau 2 pasien tuh yang datang dengan kondisi tumor otak gitu loh. Oke. Gitu. Jadi ternyata banyak juga ya dokter ya kalau kita lihat. Nah dok, kalau kita melihat ke gejalanya nih dokter ya, ini kan banyak masyarakat juga ingin tahu nih dokter, sebenarnya kalau kita untuk mengenali gejala ini terkena tumor, itu apa aja sih gejala-gejalanya dok? Nah, menarik nih. Jadi seperti yang kita kembali ke sebelumnya. Jadi tumor itu kayak ada jaringan kecil, yang lama-lama dia akan membesar. Samalah kayak misalnya kita analogikan si jaringan itu di kepala. Awalnya kecil, mungkin nggak ada apa-apa. Lama-lama dia membesar, baru mulai kok saya mulai sakit kepala. Nah, kemudian dia membesar lagi. Jadi otak itu ibarat suatu daerah yang banyak sekali titik-titiknya tuh memiliki fungsi beda-beda. Jadi misalnya awalnya cuma sakit kepala, lama-lama misalnya dia kena ke struktur untuk gerakan kita, kekuatan. Kok tangan saya mulai lemah? Awalnya sakit kepala dia muncul lemah, lama-lama kok saya tambah buta, saya kok mata saya nggak bisa digerakkan, pandangan saya double segala macam. Jadi ibaratkan ada satu benda yang lama-lama akan besar, berarti kabel-kabel jaringan lain itu pun awalnya tidak terkena, karena dia makin besar makin terkena. Jadi khasnya dari tumor itu satu, kronik progresif. Kronik itu lebih dari 3 bulan dia terus misalnya nyeri kepala terus, dan progresif itu misalnya nyeri kepalanya biasanya nilainya 1, tapi makin bulan kedua kok nilainya saya jadi 2, bulan ketiga 3, dan itu terus menerus. Progresifnya adalah yang saya bilang tadi, awalnya nyeri kepala kok muncul, habis itu pandangan double, muncul kelemahan, dan muncul segalanya gitu loh. Jadi seluruh fungsi tubuh yang awalnya bagus rusak pelan-pelan oleh tumor itu. Gitu. Baru nanti kalau sudah besar sekali muncul tanda-tanda tekanan intrakranial. Tekanan otaknya meningkat, contohnya apa? Muntah proyektil. Jadi muntahnya tuh tidak didahului mual. Dok, saya kok sering muntah ya, tapi saya nggak ada mualnya, pagi-pagi saya muntahnya. Nah itu kita kalau jadi dokter harus curiga, jangan-jangan ini bukan nyeri kepala biasa, tapi memang ada sesuatu di kepalanya gitu loh. Oh, artinya sakit kepala kemudian muntah gitu ya dokter ya? Muntah tanpa didahului mual. Oke, jadi ini dok, sakit kepala, kemudian tadi ada progresifnya ya dokter Iya, ya, ada 1, 2, 3, progresivitas. kemudian ada muntah gitu dokter ya. Iya. Tapi memang tanda-tanda ini baru bisa kita ketahui itu ketika ada standarnya, misalnya ukuran tumornya itu tadi kata dokter kan membesar, semakin membesar baru kita bisa mengetahui ya dokter ya. Nah, kan kebanyakan kita juga kadang abai nih dokter ya, kalau masih sakit kepala sedikit, masih bisa nih kita beli obat ya, sembarang obat lah yang penting reda gitu. Ternyata Obat warung tanpa gitu kita obat warung, ternyata tanpa kita sadari itu adalah penyebabnya tumor yang semakin membesar gitu kan dokter ya. Menarik itu. Jadi sebenarnya biasanya pasien kalau sudah terlibat struktur lain ya, misalnya ada dia awalnya cuma nyeri kepala, tapi dia belum kena struktur lain, belum ada kelemahan, belum ada pandangan double, memang agak susah kita untuk mencurigai itu suatu tumor. Biasanya pasien itu lebih aware, atau dia mulai sadar kok nyeri kepalanya tuh luar biasa, dan akhirnya sampai nggak bisa ngapa-ngapain, aktivitasnya terganggu semua. Baru biasanya juga muncul setelah muncul ada tanda-tanda gejala lain atau defisit neurologis yang lain, baru dok saya kok aneh ini ya dok ya. Nah, biasanya kita mohon maaf memang di beberapa kasus itu memang sudah agak besar gitu loh tumornya gitu loh. Agak susah kalau untuk dia ukuran kecil. Oke, baik dok, nanti kita sambung kembali ya dokter ya, perbincangan kita terkait bagaimana mengenali tanda dan gejala tumor otak. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Hidup Sehat.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog hidup sehat pada siang hari ini. Tentunya kita masih membahas terkait mengenali gejala dan tanda tumor otak bersama dengan dokter kita, ada Dr. Daniel Edward Ricardo Malau, spesialis saraf. Dan tentunya di siang hari ini kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663855 atau di 08117433 Anda dapat menanyakan seputar tema kita mengenai tumor otak dan nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Daniel di siang hari ini. Dok, kita menyambung kembali sungguh tema yang sangat menarik sekali di siang hari ini ya dokter ya, karena sembari kita memberikan edukasi juga kepada masyarakat nih dokter ya, agar memang masyarakat tahu ternyata tumor otak itu penyakit yang sedemikian gitu, seperti apa yang disampaikan dokter tadi gitu kan. Nah, kalau kita berbicara tumor ini dok, apakah ada jenisnya juga dokter? Untuk kita bisa tahu, kalau tadi kan ada jinak, ada ganas, nah apakah ada jenis-jenisnya lagi gitu dok? Oh baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau tumor otak memang pembagiannya salah satunya adalah pembagiannya itu banyak sekali. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, tumor yang berasal dari dalam otak itu sendiri. Yang kedua, tumor berasal dari luar jaringan otak. Nah, ya contoh tadi ya kanker di suatu tempat yang lari ke dalam otak. Kalau di dalam otak sendiri pun tumor itu pembagiannya banyak sekali. Ada tumor yang berdasarkan jaringan glial. Jaringan glial itu jaringan penunjang otak. Contohnya mungkin astrositoma, oligodendroglioma, pokoknya glioma, itu banyak sekali. Yang kedua, ada jaringan di luar otak sendiri. Kalau tadi jaringan penunjang otaknya ada di luar otaknya. Contohnya meningioma. Nah ini meningioma ini banyak di Jambi nih. Meningioma itu adalah lapisan otak itu yang harusnya melindungi otak, tiba-tiba dia berubah menjadi suatu tumor. Namanya meningin itu lapisan otak. Meningioma. Itu banyak sekali itu. Nah, meningioma pun nanti kembali lagi tergantung hasil laboratoriumnya, bisa jinak namanya meningioma. Kalau ganas namanya meningiosarkoma. Oh gitu. Dokter, kita jeda dulu, ada penelpon masuk, kita coba angkat ya. Halo, selamat siang. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang juga Mbak Mutia. Iya, saya udah mengenali Pak Yudi nih ya, Pak Yudi dari Telanai, benar? Halo? Ya, sangat benar. Baik, Pak Yudi, apa kabarnya Pak Yudi? Halo Pak Yudi? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Baik, Pak Yudi, di studio TVRI Jambi sekarang sudah hadir Dr. Daniel dan beliau merupakan spesialis saraf ya. Kita membahas terkait bagaimana mengenali tanda dan gejala tumor otak. Silahkan Pak Yudi, apa yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih Mbak Mutia atas waktunya. Yang saya hormati Dr. Daniel ya. Saya tidak ngerti, tadi tidak dijelasin apa profesi SPN ini. Jadi ini ahli apa ini? SPN-nya belum dijelasin. Mohon penjelasan untuk masalah SPN detailnya. Yang pertama, yang kedua, ya orang awam sebenarnya kalau sudah menyangkut masalah saraf, jaringan otak, ini memang harus diserahkan kepada ahlinya. Karena kalau jaringan otak pun tidak terhitung untuk sarafnya itu. Tidak bisa dihitung dengan angka. Itu banyak di dalam itu. Sehingga memang sangat sensitif dan sangat berbahaya sekali kalau memang tadi disebutkan Pak Dokter gejala pusing yang tidak pernah berhenti atau migrain itu jangan disepelekan menurut saya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ada sedikit pertanyaan. Seandainya memang pasien ini sudah didiagnosa bahwa dia adalah positif, adalah tumor, bahkan tumor ganas. Nah, seperti pengetahuan ini kan sudah berkembang Pak Dokter.
Nah, menurut ilmu kedokteran itu apakah ada kemungkinan yang bersangkutan pasien tersebut yang sudah diagnosa tumor itu di kemo di luar daripada sistem kemo? Karena kemo ini kan banyak efek negatifnya Pak Dokter. Sudah teruji banyak efek negatifnya. Nah sekarang kan pengajuan teknologi ini ada persaingan kemo itu, ada di luar kemo. Ya banyak yang berhasil. Nah ini bagaimana menurut ilmu kedokteran? Apakah bertentangan atau memang sejalan atau memang tidak dibolehkan gitu? Ini mohon ini diluruskan. Nah kita kembali back to basic to Jambi ya. Nah di Jambi ini ya pertanyaan cukup besar dengan penyakit ini ya, tumor ini. Apakah dengan alat MRI ini, apakah sudah efektif untuk memang bisa menentukan seorang itu tumor, jahat atau ganas dan sebagainya? Ternyata di Jakarta lebih canggih lagi teknologinya. Apa kita ketinggalan sudah Pak Dokter teknologinya untuk menentukan positif bahwa Mbak Mutia ini adalah tumor, ganas atau tidak ganas. Semoga tidak ya Pak, kalau saya ya. Itu dia menuju ke Jakarta. Nah, terakhir menyangkut masalah apa namanya itu contoh aja Mbak Mutia. Iya, Bapak nggak apa-apa Pak Yudi. Oke, halo Pak Yudi, masih terhubung? Ya terakhir ya Iya. mungkin karena ini penyakitnya luar biasa ya. Mungkin kalau dari segi obatnya juga mungkin tidak tercover nih BPJS ini. Nah, ini bagaimana dengan orang miskin, apakah bisa mengcover BPJS-nya? Itu pertanyaan bagus itu. Baik. Ya ini kan penyakit ini kan untuk orang miskin juga, bukan orang yang kaya saja. Iya benar Pak Yudi Namun ya. penjelasan itu, walaupun mungkin bukan ranah Pak Dokter, mungkin Pak Dokter udah tahu kan. Iya. Bagaimana cara jalan keluar orang miskin kena tumor, tapi dia gratis gitu. Nah. Oke. Jadi akhirnya orang miskin tidak boleh sakit. Baik Pak Yudi, terima kasih Rasa untuk demikian, Pak 3 Dokter. pertanyaannya ya. Waktu, terima kasih. Mohon maaf apabila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi ya, ini penelpon setia kita dokter. Oh, gitu. Ya pertanyaannya bagus-bagus sekali ya Bagus. terkait bagaimana sih yang pertama ini ya dokter ya, memang banyak ya berarti ya fenomena ada kemo di luar kemo medis nih berarti nah dokter. Nah mungkin bisa ditanggapi dulu itu dokter, silahkan. Oh ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Yudi. Iya. Sebelumnya tuh menjelaskan N itu apa? Neurologi. Kalau dulu Iya. tuh namanya spesialis saraf. Benar. Cuman terminologinya atau kata-katanya dirubah menjadi SPN atau neurologi saat ini. Tapi sama aja, esensinya sama aja dengan spesialis saraf. Oke, kemudian tadi ada pertanyaan bagus. Jadi kalau kemoterapi dan di luar kemoterapi bisa nggak nyembuhin kanker? Benar. Jadi sebenarnya kalau saya kan dokter, kalau dokter itu semua tindakannya itu berdasarkan jurnal atau ada bukti-bukti medisnya. Ya. Jadi sudah dilakukan penelitian sebelumnya, itu yang kita ikutin. Kalau saya ngejawab di luar itu apakah bisa? Tentu saja saya tidak punya kompetensinya karena saya tidak mempelajarin di luar si ilmu kedokteran, ya, literaturnya. Itu yang jadi kurang pasnya kalau kita tanya apakah dokter, saya nggak bisa menyalahkan juga karena saya tidak mempelajarin itu. Tapi memang kembali lagi dari literatur, dari penelitian sebelumnya, pasien-pasien yang dilakukan kemo segala macam, memang prolong life atau kita memperpanjang harapan hidupnya ya cukup besar karena memang sudah dilakukan penelitian. Kembali lagi tergantung tumornya ya. Ada memang kalau bahasa kedokteran itu 5-year survival rate. Jadi kemungkinan 5 tahun ke depan setelah didiagnosa tumor itu apakah si tumor itu berkembang sangat cepat, si tumor itu tidak bisa diapa-apain, itu semua sudah ada teorinya itu. Kembali lagi dari ilmu kedokteran yang saya baca, tetap anjurannya sih tindakan medis ya, operasi, kemoterapi, radiasi, itu semuanya. Oke, kemudian yang kedua tadi ya dokter ya, apakah memang MRI ini efektif nih untuk menentukan dan apakah memang kita Jambi punya alat yang sudah secanggih? Apakah kalah sama Jakarta ya? Kalah dengan Jakarta Oke, nih itu dok. pertanyaan sangat bagus. Ini untuk semuanya. Iya. Jadi kalau
MRI itu untuk mencurigai ada sesuatu di dalam kepala kita. Ya. Jadi kita nggak kalah sama Jakarta. Kita MRI kita pun sama seperti Jakarta, sama canggihnya di rumah sakit umum tuh sama canggihnya dengan di Jakarta gitu loh. Jadi kalau kita lihat curiga ini massa, kalau kita bawa ke Jakarta pun karena dengan pemeriksaan yang sama akan dicurigai massa juga. Tetapi kembali lagi golden standard atau pemeriksaan baku emasnya untuk mengetahui itu suatu jinak atau ganas tetap dilakukan patologi anatomi di mikroskopik. Jadi dengan perkembangan teknologi di Jambi dan di Jakarta itu nggak kalah. Bahkan Sama di luar ya. negeri pun nggak kalah. Jadi jangan takut lah ya pokoknya ya dokter Nggak ya usah untuk takut, nggak usah pasien-pasien takut. nih Di mungkin Jambi yang mau sudah sangat berobat. lengkap Ya, kok. berarti rumah sakit umum kita lengkap ya, Radio Lengkap. Matahir kita ya Lengkap. dokter ya. Oke, nah ini dok, ini terkait untuk BPJS nih apakah bisa nih mengcover kalau para Oke. penderita yang sakit tumor otak nih dokter? Ini pengalaman saya ya. Mhm. Jadi kita di rumah sakit umum ya, Ya. itu kalau menggunakan BPJS itu zero cost. Jadi pasien itu sama sekali tidak ada ditarik biaya. Bahkan misalnya kita butuh radiasi. Memang di Jambi kurangnya kita belum ada radiasinya. Tapi kita sudah BPJS itu sudah berafiliasi atau bekerja sama salah duanya satunya di Palembang atau bisa ke Jakarta. Sesampainya pasien di Palembang atau di Jakarta misalnya ya, kita ada kerjasama di sananya, itu tidak ditarik biaya juga. Ternyata di cover juga ya. Di cover mau selama apapun, mau ada komplikasi, mau apapun itu tetap akan di cover. Baik kelas 3, mau kelas 2, mau kelas VIP sama. Semua tetap istilahnya tetap dijamin. Nah, usul saya kalau misalnya katanya tadi orang miskin tidak boleh susah segala macam. Tidak boleh juga sakit nih ya, Nah, dokter ya. kalau kita dokter kan apapun itu tetap harus dibantu. Misalnya pun dari awalnya tidak memiliki jaminan itu. Kita ngeliat pasien, ibu, kita sarankan pasti akan dengan menggunakan BPJS itu. 2 minggu misalnya belum daftar, 2 minggu itu udah aktif, ya biasanya sih langsung kita tanganin gitu loh. Untuk kasus-kasus seperti ini. Ataupun kalau misalnya, belum ada apa, ya pasti ditolong, nggak mungkin. Bapak ada duit, Iya. nggak mungkin. Nggak mungkin nggak ditolong ya dokter ya, Nggak, karena ini terkait apapun itu. keselamatan ya. Masya Allah, memang itulah tugas dokter yang mulia. Betul. Ya dok ya. Baik, untuk penelpon lainnya yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Anda dapat menanyakan seputar tema kita pada siang hari ini terkait bagaimana mengenali gejala dan tanda dari penyakit tumor otak, dan nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Daniel, spesialis neurologi. Nah, dokter, tadi kita terputus di membahas tentang jenis-jenis dari tumor otak ini sendiri ya dokter ya. Tadi baru di yang lapisannya tadi ya, meningioma tadi ya, sebatas itu. Lantas apa aja sih jenis-jenis lainnya nih dokter? Banyak ya, ada ependymoma, ada meningioma, oligodendroglioma, astrositoma. Nah, kembali lagi tadi menyambung pertanyaan Pak Yudi tadi itu. Jadi kalau di dalam otak itu kan kita hanya melihat suatu massa atau sesuatu yang menekan. Nah, makanya protokolnya kalau ada kecurigaan dari anamnesa pasien, dari anamnesa itu adalah tanggung jawab dokter ke pasien. Curiga itu suatu tumor misalnya. Lalu protokolnya dari pemeriksaan fisiknya kita periksakan juga. Ini memang curiganya memang ada tanda-tanda tekanan di otaknya. Kemudian dilakukan ke pemeriksaan penunjang, yaitulah si MRI tadi. Nah, MRI tadi pun kita tetap suspek itu atau curiga itu suatu tumor atau suatu yang ganas atau apapun itu. Yang penting ada masanya. Nah, tetap setelah itu dikelolalah si pasien. Ya, rawat bersama dengan bagian terkait. Misalnya kalau saya saraf, saya dengan bedah saraf, dengan rehabilitasi medik, penyakit dalam dan semuanya bidang terkait. Itu kita istilahnya kita keroyok sama-sama. Baru nanti setelah itu dilakukan operasi. Biopsi namanya. Biopsi itu pengambilan sampel untuk dilihat dalam mikroskop. Baru disitulah ditentukan. Jadi bukan berarti ada tumor misalnya kita curiga, ini tumor nggak apa-apa nih, langsung diangkat. Enggak. Banyak pertimbangannya. Oke, itu termasuk penentuan dia nanti ke jinak atau ke ganas Betul, ya, ditentukan dokter, ya. dulu. Kalau misalnya bahkan kadang-kadang tumor itu misalnya kayak astrostoma ya, tumornya kecil, bentuknya kecil, Iya. ternyata ganas.
Oke. Nah, Kalau ini kita kita berbicara juga langsung ke standarnya nih dokter, dikatakan ini ganas dan jinak. Nah, itu dari apa sih dokternya, tolok ukurnya gitu? mikroskop. Hanya itu, mikroskop. Oke. Jadi di mikroskop itu, di histopatologi itu namanya, setiap tumor memiliki morfologi atau bentuk masing-masing. Jadi misal astrosit bentuknya seperti ini ditemukan ini, jadi ada standarisasinya macam-macam. Kalau oligodendroglioma standarnya seperti ini. Kalau dia bentuknya ganas, ada bentukannya seperti ini. Nah, itu yang jadi pertimbangan kalau dia tuh jinak atau ganasnya gitu loh. Oke, jadi itu ya dokter ya, memang sudah standarisasi dari Itu masing-masing tumornya dari ya. WHO memang diminta untuk standarisasinya ya histopatologi atau patologi anatomi tadi. Oke, dok, kalau kita boleh tahu apa sih yang menjadi faktor resiko nih seseorang itu bisa terkena tumor nih tadi dokter? Salah dua ya, satunya genetika faktor internalnya, yang eksternalnya tadi ya ada bahan-bahan karsinogenik yang masuk ke badan si pasien sih sebenarnya. Kalau genetika ini berperan berapa persen nih dokter? Misalnya ada riwayat keluarga yang terkena gitu dokter, beberapa persen dia untuk bisa terkena mungkin ke anak cucunya gitu, Nah, itu dokter? pertanyaan sangat bagus itu. Jadi jangan sampai dikira kalau genetika saya kanker, misal tumor otak jenis A, saya pasti akan jenis A juga. Oke. Jadi dalam masing-masing tumor itu pun ada persentase masing-masing dia akan jadi diturunkan tuh berapa persen, namanya epidemiologi, bahan pembelajarannya. Jadi evidence base-nya kita jadi nggak bisa dipukul rata. Astrositoma diturunkan berapa persen akan beda sama oligodendroglioma atau misalnya meningioma, persentasenya akan beda sekali. Jadi nggak harus gitu loh, nggak, memang ada persentasenya gitu. Oh, jadi memang beda-beda ya Beda, dokter ya. beda, Oke, beda. kalau mau tahu lebih dalam memang kita harus baca-baca jurnal lagi. Betul, betul. Dan itu Jurnal kedokteran lagi nih. untuk bukunya bisa sampai segini Iya. untuk satu penyakit itu. Benar ya dokter ya. Nah dok, nanti kita sambung kembali ya dokter ya, terkait bagaimana kita harus mengenali gejala dan tanda dari penyakit tumor otak ini sendiri. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kami masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog hidup sehat pada siang hari ini. Kita masih membahas terkait mengenali gejala dan tanda penyakit tumor otak bersama dengan Dr. Daniel Edward Ricardo Malau, spesialis neurologi. Dan tentunya kami masih membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Anda dapat menanyakan seputar tema kita terkait penyakit tumor otak dan nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Daniel di siang hari ini. Dok, kalau kita ngomongin penyakit, tentu juga kita akan berbicara terkait apakah suatu penyakit ini bisa sembuh nih dok, gitu ya. Nah lantas, kalau dia bisa sembuh, pasti akan ada tahapan pengobatan yang dilewati gitu dok ya. Kalau untuk kasus penyakit tumor otak ini sendiri dokter, apakah ini termasuk ke dalam kategori penyakit yang bisa disembuhkan dok? Kembali lagi tergantung jenis si tumor itu. Dalam bahasa kedokterannya itu ada istilah kita angka kekambuhan. Misalnya ada suatu tumor meningioma nih, salah satu tumor jinak di otak tuh yang paling sering itu meningioma. Itu kita lakukan operasi misalnya bersih, pada setelah operasi bersih, dilakukan foto ulang, MRI ulang tuh bersih. Kembali lagi kalau ada beberapa hal tuh yang bisa menyebabkan rekurensi atau kambuh kembali. Nah, kalau untuk menjawab itu sesederhananya saya jawab ya, memang sampai detik ini manusia itu belum menemukan terapi definitif atau terapi terbaik untuk menyembuhkan si tumor atau kanker ini. Jadi yang bisa dilakukan kita pada saat ini adalah mendelay atau memperlambat perkembangan dari si tumor itu. Nah, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi walaupun misalnya dia ada tumor, dari diagnosa dokternya ini mungkin berat atau segala macam, tetap tugas utama dokter ya gimana caranya si kualitas hidup pasien dia tetap bisa bahagia, tetap dia bisa beraktivitas, atau dia
tidak kalau misal susah makan tetap ada solusinya gimana dia bisa makannya pakai selang makan atau apa segala macam. Artinya ini tadi mendelay proses perkembangannya dari ini ya untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien nih dokter ya. Artinya tumor ini memiliki masa waktu berkembang yang pesat artinya ya kalau tidak ada penanganan langsung yang serius dari dokter. Nah, kalau dari pengalaman dokter sendiri perkembangan untuk tumor ini memakan jangka waktu berapa lama dia dari yang stadium 1 sampai dengan sudah tingkatan yang ganas sekali dok? Kembali lagi ya kita satu individu beda sama individu yang lain. Jadi ada kan faktor tadi banyak ya. Kadang ada satu individu yang bisa lambat, misalnya kita operasi bagus dengan tim bedah saraf operasi bagus 5 tahun mungkin baru muncul di tahun kelima atau apa. Ada beberapa juga yang setelah dioperasi bahkan mungkin bulan ke depan atau 2 bulan lagi pun sudah muncul lagi gitu loh. Jadi faktornya itu ya kembali ke genetika atau tubuh si pasien itu. Imun kita juga itu berpengaruh ya dokter betul, ya. Ketahanan tubuh pasien juga tergantung gitu. Oke, jadi kembali ke situ. Nah, kalau biasanya pengobatan yang memang dilewati nih sama pasien penderita tumor otak itu apa saja dokter? Kalau kita membaginya biasanya farmakologi dan farmakologi ya. Farmakologi itu pakai obat-obatan, tetap diberikan obat. Non farmakologi yaitu kita bisa lakukan operasi bila memungkinkan setelah dilakukan biopsi dan relatif aman misalnya bisa dilakukan pengangkatan. Kemudian radiasi, paling sering radiasi radiosensitif. Oke ya, kemo ya itu yang radioterapi ya dokter ya. Tapi ada juga saya membaca nih dokter ya dari artikel katanya dari hasil kadang kita sering ronsen gitu ya radiasi itu ternyata menjadi salah satu pemicu juga nih dokter untuk munculnya tumor nih. Apakah benar nih dokter? Tergantung lama paparannya ya. Kalau memang X-ray itu bisa menyebabkan istilahnya perubahan sel tubuh kita, mungkin dari dulu jinak menjadi ganas itu bisa. Tetapi kalau selama ini dosis radiasi yang diberikan pada saat kita ronsen biasa di lapangan itu enggak sampai misalnya di foto sekali itu langsung cancer enggak ya. Dosisnya aman kok. Oke, jadi terkadang kan dengan membaca-baca dengan lead artikel yang gitu kan, yang panas gitu kan tanpa ada pengetahuan nih gitu kan. Kadang kan kita akan langsung termakan gitu kan dokter. Wah, nih ngeri nih, jangan nih ronsen nanti bahaya radiasinya jadi kan. kanker, apalagi kasus anak-anak ya. Ya, benar. Nah, Dok, nih menarik nih dokter menyampaikan ke anak-anak. Tumor ini ada melihat usia nggak sih dokter untuk kena? Nah, itu pertanyaan sangat bagus. Jadi ada jenis tumor ini yang istilahnya tuh kalau ganas ya, itu pada terlalu muda atau terlalu tua munculnya. Oh, itu kalau ganas, terlalu tua, terlalu muda. Kategori terlalu muda berarti umur 1 tahun atau bayi pun bisa muncul. Gitu. Misalnya kayak glioma pontin. Glioma pontin ini ada pertumbuhan tumor di pons di batang otaknya. Itu sangat ganas. Biasanya ketahuannya umurnya anak 3 tahun, 4 tahun. Biasanya umur 7 tahun tuh lewat, nggak bisa ketolong. Memang seganas itu. Seganas itu. Dan itu kalau untuk pada anak-anak gitu dok, itu gimana kita mau taunya gitu dokter ya? Kan kalau tadi yang dokter bilang biasanya sakit kepala gitu kan. Kemudian tadi ada lihat progresifnya. Lalu kalau muntah, kalau pada anak-anak yang termuda ini seperti apa dokter? Kembali ke keluhan si anak. Misalnya kalau anak kan nggak bisa ngomong, papa ibu saya nyari kepala, agak susah diungkapin. Paling rewel, nangis. Betul, kan itu dia. Gitu. Rewel dan nangis itu tandanya. Kemudian keterlambatan tumbuh kembang. Misalnya ada tumor otak, kan mungkin nyeri kepala atau fungsi otaknya berkurang. Anak-anak itu akan terlambat dia proses tumbuh kembangnya. Misalnya umur 2 tahun, 3 tahun harus ngomong atau apa, dia terlambat. Itu akan kelihatan itu. Apalagi rewelnya tadi. Atau yang kedua kalau udah besar banget yang saya bilang tadi menekan fungsi misalnya motorik, anaknya kok susah jalan, anaknya kok nggak bisa jalan sampai umur segini. Nah, data yang paling gampang ya melihat kurva tumbuh kembang anak normal. Nanti kita lihat perbandingannya. Ya pasti yang kalau seperti ini ya kita kerjasama dengan bagian anak ya. Dan tadi tertua tadi kan dokter ya, ada termuda, tertua nih kategori lansia kah atau lansia kah? Lansia ya dokter ya. Misalnya di atas 70 tahun. Kenapa menjadi cepat terkena nih untuk lansia di dokter? Kalau lansia sih biasanya paling ya
paling sering ya yang saya temuin ya, itu dari metastase atau penyebaran dari kanker lain biasanya yang udah lari ke kepala. Eksternal ya yang Ya, tadi yang dokter itu sampaikan makanya jadi susah untuk diketahui karena sudah metas, sudah menyebar ya. gitu. Oke, nah dok, kalau kita mau tahu nih dok, sebenarnya asupan makanan yang baik nih untuk para penderita tumor itu layaknya seperti apa sih? Karena ini masuk dalam seharusnya kan ya seperti semboyan lebih baik mencegah gitu dokter ya daripada mengobati. Nah tentu proses pencegahan ini banyak, salah satunya dari asupan makanan. Kalau kita melihat asupan makanan yang baik nih dokter, yang seperti apa dokter? Asupan yang baik tuh seperti zaman dulu mungkin ya, ya masakan rumah yang minim bumbu segala macam, pokoknya sederhana. Bahan-bahan karsinogenik itu banyak sekali soal jenisnya. Bahan pengawet makanan itu juga bahan karsinogenik, atau makanan cepat saji itu juga banyak bumbu-bumbu yang ini, ya nggak semua ya. Kalau memang kemudian rokok yang paling sering, itulah yang istilahnya bahan-bahan yang bisa memicu yang kanker itu yang dalam tubuh kita, yang awalnya tidur bisa jadi bangun dan aktif dia gitu. Jadi kalau makanannya sehat ya saya bisa mungkin ya masakan yang pada umumnya masakan orang tua ya kalau istilahnya ya. Itu Tapi yang tidak ada ibaratnya larang pantangnya nih dokter, misalnya ketika seseorang udah menderita penyakit tumor, ada larangan mengkonsumsi yang berlebihan apa gitu, tidak, misalnya seperti diabetes, sudah jelas dia glukosa yang tidak boleh berlebih misalnya dokter ya. Tapi kalau untuk pada kasus tumor ini sendiri seperti apa dok? sebenarnya kalau sudah misalnya udah berat, tergantung stadium sih. Misalnya kalau udah masih bisa makan oral, ya makan ya pada umumnya. Pasti itu pun mereka udah susah untuk makan karena udah penurunan berat badan segala macam, nafsu makan, stresor lagi segala macam. Biasanya pada pasien seperti itu kita motivasi, kita ukur dia BMI-nya, diukur setiap hari. Kalau gizinya kurang, kalau kami bisa mengonsulkan bagian gizi klinik, memang diukur takaran proteinnya, albuminnya, semuanya. Dan itu berdasarkan ilmu kedokteran. Kalau misalnya susah makan pun, misalnya dia udah terbaring tempat tidur nggak bisa apa-apa, bahkan susunya pun itu ada takarannya, ada ilmunya. Jadi kalau pada kasus sudah didiagnosa tumor, kembali lagi itu adalah rawat bersama. Jadi tidak boleh, oh ini daerah hanya spesialis saraf enggak, atau bedah saraf enggak. Semua bagian, bahkan dokter gizi klinik pun salah satunya memegang peranan paling penting dalam meningkatkan kualitas hidup tadi. Baik. Paling penting. Itu ya dokter. Dokter, nanti kita sambung kembali, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan bagi Anda tentunya ya yang ingin bergabung dan masih ingin menelpon ya dokter ya, kita masih ada di segmen akhir kita dan kita membahas terkait bagaimana mengenali tanda dan gejala tumor otak. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Nanti pertanyaan Anda seputar penyakit tumor otak akan langsung dijawab dengan Dr. Daniel Edward Ricardo Malau, spesialis neurologi di siang hari ini. Nah, dokter, tadi udah banyak sekali sih memang ya edukasi yang dokter berikan kepada kita semua terkait bagaimana kita mengetahui ternyata tumor otak itu sendiri adalah penyakit yang ada jaringan baru tidak normal tadi ya, yang tumbuh di dalam otak kita dokter. Nah, tadi terkait pengobatan tadi juga udah disinggung sedikit dokter. Nah, apakah ada pertimbangan nih dokter untuk seseorang ya melakukan pengobatan dari banyaknya pilihan pengobatan untuk penyakit tumor otak ini sendiri gitu dokter? Nah, apa aja nih dokter pertimbangannya? Jadi kembali lagi pertimbangannya itu tergantung dari jenis si tumor itu. Tipe masing-masing tumor itu memiliki dosis yang beda-beda. Misalnya dosis radiasinya, tumor A akan beda sama dosis radiasi tumor B. Jadi semua itu sudah ada literasinya, beda-beda intinya. Yang kedua tergantung lagi sih, misalnya kalau kita ya semua dokter itu akan ikutin protokol. Jadi mau di Jambi, mau di Jakarta, mau dimanapun ada protokolnya atau langkah-langkah yang harus kita ikutin, nggak boleh terlampauin. Dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa, tata laksananya pun itu berdasarkan protokol. Misalnya di biopsi kita tahu dulu ini apa, kemudian ditentukan apakah bisa
diambil atau tidak, kemudian berapa dosis radiasinya, itu yang kita ikutin. Itu pakem. Kemudian pertimbangan menjalankannya kembali lagi kita lihat dari kemampuan tubuh si pasien. Misalnya kalau pasiennya malnutrisi, datang ke kita dengan malnutrisi, muntah-muntah hebat, nggak mungkin kita lakukan langsung tindakan itu. Pasti perbaikan kondisi umum dulu. Kurang gizi, diperbaikin gizinya dulu, kurang cairan, diberikan cairan dulu, elektrolit tubuhnya kurang, diperbaikin dulu. Semua itu pertimbangan yang sebelum tindakan harus dirapikan semua. Oke. Tapi dampaknya setelah misalnya melakukan pengobatan dengan pemilihan kemo tadi kan kita juga banyak mendengar cerita dan membaca juga dampak-dampak misalnya tadi seperti yang ditanya Pak Yudi dari kemo ini tadi misalnya dokter ya. Bahaya ya. Iya, apa dampak-dampaknya? Ini kan kita terlihat kadang pasien lebih lemas ataupun ya saya seperti rambut yang bergugur-gugur rontok banyak gitu dokter. Apakah memang itu menjadi pertimbangan dokter ya, dari seorang dokter memang menjadi pilihan terbaik nih walaupun memang ada dampak-dampak yang ditimbulkan kepada si pasien ini gitu dok? Jadi lihat plus minusnya. Jadi semua hal itu kan ada kayak koin ya, ada atas ada bawah. Tapi dalam bidang kedokteran untuk mengurangi bias tadi, yaitulah protokol itu. Misalnya dari jenis tumor ini, secara teori dan dari literatur selama ini memang harus dilakukan itu. Itu yang akan kita jelaskan ke pasien. Semua tindakan harus persetujuan pasien. Jadi bukan berarti kita dokter, wah dari buku A, oh kami harus A. Kalau pasien mau nggak boleh. Tetap semua harus dijelaskan semengerti-mengertinya pasien dan keluarga. Kalau pasien tidak bisa ya keluarganya yang mengambil keputusan akan dijelaskan. Ini keuntungannya ini, kekurangannya ini, setuju atau enggak gitu loh. Kalau misalnya setuju, baru akan kita lakukan. Akan kita lakukan pun kembali lagi dilihat dari kemampuan fisik si pasien. Masalah dia akan nanti fungsi rambutnya menurun segala macam itu akan dijelaskan pada sebelum tindakan. Ada resikonya akan seperti ya mungkin masyarakat udah pada banyak tahu rambut rontok, nggak mau makan segala macam, nggak apa-apa. Tetapi itu istilahnya beberapa kasus yang kita udah bisa duga gitu loh. Oh nanti habis ini kemungkinan pasien akan seperti ini. Kita udah siap untuk istilahnya komplikasi segala macamnya. Ya, baik. Dokter, sebagai kesimpulan kita di siang hari ini, dokter boleh disampaikan bagaimana seharusnya tips dan triknya dari seorang dokter spesialis neurologi nih untuk kita bersama-sama menjaga kesehatan, khususnya kesehatan otak kita. Jadi yang kalau mengenai tumor ya, yang paling hati-hati itu masalah nyeri kepala. Jadi kalau di nyeri kepala itu tidak boleh di istilahnya tuh ini nggak apa-apa nyeri kepala, kita nggak usah ke dokter atau apa. Ada baiknya bila nyeri kepala tuh sudah saya jelaskan tadi lebih dari 3 bulan terus menerus progresif dan ada keterlibatan, kok tangan saya lemah, kok tangan saya baal atau kebas, ada baiknya kita harus ketemu tenaga medis terdekat. Dalam hal ini bisa dokter puskesmas, dokter klinik, teman-teman di lapangan boleh, atau mau langsung ke spesialis juga monggo. Tapi kesadaran kita akan ini nyeri kepala yang agak berbahaya ya atau mengarah itu sebaiknya dikonfirmasikan dulu dan dicari. Jadi bukan asumsi, dokter itu tidak boleh berasumsi, harus ada barang buktinya. Baik. Gitu. Oke, Dokter Daniel, terima kasih banyak atas waktunya dan juga ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah edukasi kepada masyarakat TVRI Jambi dimanapun Anda berada terkait bagaimana kita harus mawas diri ya dokter ya, dan aware dengan kesehatan kita sendiri ya, kesehatan seluruh organ tubuh kita, salah satunya adalah kesehatan otak kita. Dan pemirsa di rumah, demikianlah program Hidup Sehat pada siang hari ini. Terus saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.